Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami tentang pengertian rijalul hadis, kemudian memahami syarat-syarat rijalul hadis, dan yang berikutnya memahami tentang tabaqah rijalul hadis. Baik, mari kita langsung ke pengertian rijalul hadis. Rijalul hadis itu berasal dari dua kata, yaitu rijal dan al-hadis. Secara bahasa, rijalul hadis adalah orang-orang di sekitar hadis. Sedangkan ilmu rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para periwayat hadis, baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun generasi setelahnya yang disebut dengan tabi'ut tabi'in, dalam kapasitas mereka sebagai periwayat hadis. Ada pengertian lain dari ilmu rijalul hadis, yaitu ilmun yu'rafu bihi ruwatul hadisi min haitsu annahum ruwatun lil hadisi. Ilmun yaitu ilmu yu'rafu yang diketahui bihi dengan ilmu ruwatul hadisi para perawi hadis min haitsu annahum dalam kapasitasnya mereka ruwatun lil hadisi sebagai perawi hadis, yakni ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Adapun kegunaan dari ilmu rijalul hadis adalah untuk mengetahui para perawi yang ada dalam tingkatan sanad hadis. Dengan mengetahui para perawi itu akan dapat mencegah terjadinya pemalsuan hadis, penambahan matan hadis, dan juga dapat mengetahui tingkatan kesahihan tiap-tiap hadis yang ditemui. Mengapa penting ilmu rijalul hadis ini? Ilmu rijalul hadis sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Hadis yang ditulis pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sedikit, namun yang menerima hadis sangat banyak. Hal ini menyebabkan banyak terjadinya kekeliruan dalam penyampaian hadis selanjutnya. Hadis yang disampaikan itu kadang-kadang dalam penyampaiannya mengalami perubahan-perubahan redaksi, sehingga menyebabkan hadis tersebut menjadi rendah tingkatannya. Oleh sebab itu, dalam masalah ini diperlukan pengetahuan tentang para perawi yang ada dalam tingkatan sanad untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Alasan yang kedua, munculnya pemalsuan hadis. Hadis Nabi yang belum terhimpun dalam suatu kitab dan kedudukan hadis yang sangat penting dalam sumber ajaran Islam telah dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab oleh orang-orang tertentu. Mereka membuat hadis palsu berupa pernyataan-pernyataan yang mereka katakan berasal dari Nabi, padahal Nabi sendiri tidak pernah menyatakan demikian. Untuk itu, ilmu rijalul hadis banyak membicarakan biografi para periwayat hadis dan hubungannya periwayat satu dengan periwayat lainnya dalam periwayatan hadis agar menghindari terjadinya pemalsuan hadis. Alasan berikutnya betapa pentingnya ilmu rijalul hadis adalah proses penghimpunan hadis
atau tadwin. Karena takut akan kehilangan hadis, pada masa khalifah diadakan pengumpulan hadis dari seluruh penjuru. Dalam menghimpun hadis ini diperlukan pengetahuan tentang sejarah hidup para perawi, sehingga dapat diketahui kualitas hadis yang dihimpun tersebut, agar tidak terjadi ketercampuran antara hadis yang lebih baik kualitasnya dari segi sanad dengan hadis maudhu maupun hadis dhaif dalam penghimpunan itu. Adapun kategori ilmu rijalul hadis, yakni terdiri dari dua pokok. Yang pertama, ilmu tarikh ar-ruwah adalah ilmu untuk mengetahui para rawi dalam aspek-aspek yang bersangkutan dengan hadis. Di antaranya adalah yang pertama, nama-nama periwayat. Yang kedua, tempat tinggal, tanggal lahir dan wafatnya para periwayat. Yang ketiga, sejarah perjalanan mencari hadis. Dan yang terakhir adalah berita khalat periwayat. Khalat berarti sering salah atau lupa karena faktor usia, berubah akal atau sebab lain. Hal itu penting diketahui untuk mengetahui kedudukan hadis dari segi sanadnya. Yang kedua, ilmu al-jarh wa at-ta'dil. Ilmu al-jarh wa at-ta'dil membahas tentang hal ihwal periwayat hadis dari segi dapat diterima atau ditolak riwayatnya. Ilmu ini lebih menekankan pada pembahasan kualitas pribadi periwayat hadis, khususnya dari segi kekuatan hafalannya, kejujurannya, integritas pribadinya terhadap ajaran Islam, dan berbagai keterangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian sanad hadis. Syarat-syarat rijalul hadis. Yang pertama adalah bersifat adil. Yang dimaksud adil di sini adalah muslim, baligh dan berakal sehat. Rijalul hadis harus muslim, artinya orang yang menjalankan ajaran Islam sesuai dengan dasar-dasar Al-Quran dan hadis. Maksudnya, dia tidak berbohong, tidak menjalankan dosa-dosa besar, tidak fasik, tidak meninggalkan kewajiban Islam. Rijalul hadis harus baligh. Yang dimaksud baligh adalah tamyiz atau sudah bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, perbuatan yang berdosa dan perbuatan yang menghasilkan pahala. Rijalul hadis harus orang yang berakal sehat, dalam artian tidak gila, bukan orang yang mabuk, bukan orang yang terlalu fanatik terhadap golongannya ketika ia menyampaikan hadis yang berisi tentang dalil yang mendukung golongannya dan sebagainya. Syarat yang kedua dari rijalul hadis adalah bersifat dhabit. Dhabit di sini ada dua macam. Yang pertama, dhabit fil kitabah. Maksudnya adalah kuat dalam menjaga tulisannya, dan sekiranya tulisan hadis yang dimilikinya dibutuhkan, dia bisa menunjukkan dengan cepat. Kemudian dhabit al-hifdi adalah kuat menjaga hafalannya, dan sekiranya hafalan hadisnya dibutuhkan, dia bisa menunjukkannya dengan cepat. Selanjutnya adalah menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah yaitu menjaga harga diri dengan cara berakhlak mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Berikutnya adalah tabaqah rijalul hadis. Kata tabaqah menurut bahasa adalah suatu kaum yang memiliki kesamaan dalam suatu sifat. Menurut muhaddisin adalah sebagai berikut. At-tabaqatu hiyal qaumu al-muta'asiruna idza tashabahu fis sinni wa fil isnadi, ay al-akhdhu 'anil masyayikhi. At-tabaqatu adapun tabaqah, hiya yaitu tabaqah, al-qaumu yaitu suatu kaum, al-muta'asiruna yang hidup dalam suatu masa, idza tasyabahu dan memiliki keserupaan, fis sinni dalam umur, wa fil isnadi dan dalam sanad, ai yakni al-akhdhu pengambilan hadis, anil masyayikhi dari para guru. Seperti halnya tarikh, tabaqah juga bagian dari disiplin ilmu hadis
yang berkenaan dengan keadaan periwayat hadis. Keadaan yang dimaksud dalam ilmu tabaqah adalah keadaan yang berupa persamaan para periwayat dalam sebuah urusan. Urusan yang dimaksud yaitu yang pertama, bersamaan hidup dalam satu masa. Yang kedua, bersamaan tentang umur. Yang ketiga, bersamaan tentang menerima hadis dari syekh-syekhnya. Yang keempat, bersamaan tentang bertemu dengan syekh-syekhnya. Tabaqah-tabaqah dari rijalul hadis ini dapat dibagi dalam beberapa tabaqah. Yang pertama tabaqah sahabat Nabi, yang kedua tabaqah dari para tabi'in, dan yang ketiga adalah tabaqah dari atba'ut tabi'in. Di bawahnya dari itu syekh rawi, dan yang terakhir adalah para perawi atau orang yang meriwayatkan hadis. Demikian tadi pembelajaran tentang rijalul hadis. Mudah-mudahan kita semua dapat memahaminya. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.